teman-teman. Kita di sini akan belajar mengenai gerak lurus. Nah, gerak lurus ini kita pelajari pada jenjang kelas 10 SMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Almuna dengan NIM 420141995. Nah, kita langsung aja ke materi ya, teman-teman. Untuk yang pertama, kita mempelajari tentang gerak. Nah, apa sih gerak itu? Benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda tersebut berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada benda diam. Nah, apa sih benda diam itu? Benda diam adalah jika benda memiliki kedudukan yang tidak berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Oke, kita next ke selanjutnya. Kemudian kita akan mempelajari tentang jarak dan juga perpindahan. Nah, yang pertama jarak. Jarak sendiri adalah besaran skalar. Nah, apa sih pengertian dari jarak itu sendiri? Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Yang kedua yaitu perpindahan. Perpindahan merupakan besaran vektor. Nah, apa sih pengertian dari perpindahan itu sendiri? Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda. Oke, kita next ke selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang kecepatan rata-rata dan juga kelajuan rata-rata. Nah, di sini kita mempelajari tentang kecepatan rata-rata terlebih dahulu. Apa sih kecepatan rata-rata itu? Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara perpindahan benda dengan waktu tempuh. Bisa dituliskan dengan V bar sama dengan delta S per delta T. Nah, yang kedua yaitu kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Bisa dituliskan dengan V bar sama dengan S per T. Oke, kita ke selanjutnya. Kemudian apa sih jenis dari gerak lurus sendiri itu? Gerak lurus sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, yang kedua GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, apa sih pengertian dari GLB itu sendiri? GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Nah, di sini GLB itu tidak memiliki percepatan ya, teman-teman. Kemudian dapat dituliskan V sama dengan konstan dan A sama dengan 0. Yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB. Nah, apa sih GLBB itu sendiri? GLBB merupakan gerak lurus benda pada lintasan lurus. Nah, di sini GLBB memiliki percepatan nih, teman-teman. Percepatannya bernilai konstan atau tetap. Dapat dituliskan V sama dengan berubah dan juga A atau percepatannya itu bernilai konstan. Kita next ke selanjutnya. Kemudian ada persamaan matematis dari gerak lurus itu sendiri. Yang pertama dari gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T dan juga S sama dengan S0 plus VT. Nah, di sini V itu sendiri yaitu kecepatan benda, S0 jarak awal benda, S yaitu jarak akhir benda, dan T adalah waktu. Oke, kita lanjut ke GLBB. GLBB memiliki 3 persamaan. Yang pertama VT. VT sama dengan V0 plus minus AT, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, dan juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, kenapa di sini kok dituliskan plus minus? Untuk plus sendiri itu menunjukkan bahwa keadaan benda itu akan dipercepat. Kemudian untuk min itu sendiri melambangkan bahwa benda itu sendiri mengalami perlambatan. Nah, di sini untuk keterangannya A itu sebagai percepatan, S yaitu jarak tempuh, V0 kecepatan awal, dan juga VT merupakan kecepatan akhir. Kita lanjut ke selanjutnya.
Kemudian ada interpretasi grafik. Yang pertama, grafik gerak lurus. Nah, di sini terdapat grafik V terhadap T. Nah, untuk gerak lurus sendiri itu grafiknya mendatar. Kemudian yang kedua ada GLBB. Nah, di sini terdapat dua grafik. Yang pertama, atau pada gambar A menunjukkan grafik pada saat benda dipercepat, dan yang kedua menunjukkan grafik saat benda diperlambat. Kita lanjut ke selanjutnya. Kemudian, bagaimana sih penerapan gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, penerapan gerak lurus beraturan pada kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap, sehingga jadwal tiba itu dapat ditentukan. Kemudian yang kedua, gerak pesawat terbang. Nah, ketika pesawat terbang di ketinggian, karena bergerak di kecepatan tetap dan lintasannya itu lurus, sehingga dia menerapkan konsep GLB itu sendiri. Kemudian contoh dari GLBB adalah gerak jatuh bebas. Nah, di sini kenapa kok gerak jatuh bebas masuk ke dalam contoh GLBB itu sendiri? Karena pada saat benda jatuh, kecepatannya semakin lama, saat mendekati bumi itu semakin besar. Contohnya saat buah jatuh dari pohon. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya kita tunggu ya. Terima kasih teman-teman.